nggak ada. Ya, nanti kalau lewat. Mati dong setor listrik. Jangan yang kuning. Kedengeran suara? Oh, beda mic-nya. Waktu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, takbir! Allahu Akbar, ya Allah. Senang sekali ya bisa kesini. Kedengeran? 1, 2, 3. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat tercinta, mau tambah cakep? Sekarang gampang, kalau mau tambah cakep tinggal pantun. Makan durian dan dawet ayu. Betul kan? Sahabat-sahabat yang keren, I love you. Dari Cikini ke Gondang Dia. Aku begini karena dia. Dari Jakarta ke Hong Kong. Jangan bilang cinta kalau sering berbohong. Masya Allah. Aduh, ini nggak bisa bilang apa-apa. Alhamdulillah, tentunya yang kami hormati Ibu Dr. Haja Ina Fauzia MSI. Boleh tepuk tangan buat beliau. Terima kasih beliau, saya bisa di sini ketemu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya ya. Dari apa yang dibilang Bu Ida itu betul. Saya pun merasakan seperti itu, Bu Ida ya. Makanya sampai di sini tuh kayaknya mau nangisnya itu nangis terharu gitu ya. Dari kemarin itu sebelum berangkat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya itu yang bisa diucapkan, luar biasa, Masya Allah. Dan tentunya mudah-mudahan teman-teman senantiasa selalu semangat ya. Baik. Tentunya juga Ketua Muslim. Oh ya, baik. 1. Oh, lebih jelas lagi, Pak. Lebih dengar? Jelas? 1, 2? Jelas. Yang di belakang? Wah, Masya Allah, terdengar. Ya, baik. Ketua Muslimat NU Hong Kong dan Macau, Ibu Haja Fatimah. Masya Allah, Ibu. Kemudian tentunya GM Dompet Duafa Bapak Haji Fajar Sofari Nugraha. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Ibu dia, mana Bu dia? Belakang. Duduk di kursi aja Bu, kakinya kasihan, Masya Allah. Kemudian juga tentunya ya Ibu dia selaku Ketua Majelis Hidayatullah Ihsan. Kemudian Ketua Muhibbat Az-Zahra Bunda Dun. Kemarin beliau juga temani saya seharian, alhamdulillah. Tim salawat, Masya Allah. Tim hadrah, Masya Allah. Kemudian Ibu Yanti Marianti, wah alhamdulillah ya. Ada tim advokasi hukum, Masya Allah. Dan tentunya semua teman-teman yang hadir, yang sudah berpuluh-puluh tahun di sini, betul? Ya, tadi saya dapat kabar Bu Karti, mana Bu Karti? Bu Karti beliau sejak tahun 1993 ya. Sudah di sini Bu. Iya, ini dapat kabarnya, dapat skillnya dari Pak Fajar. Baik, ya. Perempuan luar biasa memang. Kenapa? Karena Allah menciptakan otak perempuan itu memang luar biasa. Ya, saya juga sewaktu belajar otak itu terkaget-kaget dengan ciptaan Allah. Ya,
Coba pegang dulu kepalanya. Iya. Ada otaknya. Sudah, aku lupa kita punya otak ya. Ya. Otak manusia itu Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian terbagi dua. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidung ke atas. Nah, terbagi duanya di situ. Tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Yang belah pinggir, oh ya Allah, kecil sebelah. Ya, tidak, dia di tengah. Kanan dan kiri. Masya Allah. Ya, nah. Kemudian yang unik Allah ciptakan otak kiri kita. Coba pegang dulu otak kiri. Kiri. Itu perempuan banget itu. Mengatur tubuh yang kanan. Coba gerakan tangan kanan. Tubuh yang kanan. Ini yang atur otak kiri. Kaki kanan bisa gerak-gerak sedikit. Itu juga otak kiri yang atur. Iya. Mata kanannya bisa dikedikan. Itu juga yang atur otak kiri. Masya Allah. Coba sekarang tangan kirinya yang digerakkan. Ya. Ini yang atur kebalikannya otak. Jadi seluruh tubuh kita yang kiri, dari ini ujung rambut kiri sampai ujung kaki kiri yang atur kanan. Ya, kebalikannya. Ya, otak yang di kanan ini, di sini nih, oleh ujung kanan, rambut kanan sampai kanan yang atur kiri. Jadi otak manusia itu bersilang. Makanya jangan heran sejak kecil dulu sering ada di masyarakat mencela kita begini. Mulai sekarang nggak boleh marah kalau kita digini. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang gini, sebab kalau kiri, otak kiri mengatur tubuh kiri, otak kanan mengatur tubuh kanan, kita jalan tidak bisa begini. Kita jalan loncat. Teman-teman mau bertemu-temu ini? Ya, itu dia. Masya Allah. Sekarang saya minta tepuk tangan. Bagus sekali. Kalau tepuk tangan otak mana yang bekerja? Makanya orang kalau habis tepuk tangan makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah. Cuma sebelah aja. Masya Allah ya. Tahu ada lagu yang cinta bertepuk sebelah tangan? Lagunya siapa? Merah. Yang merah saya nggak hafal ya. Yang ini coba. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah. Itu siapa tuh? Ya udah segitu aja ya. Nanti kita suruh bayar royalti. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, jadi otak kiri dan kanan di dalamnya itu ada struktur otak melengkung yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Laki-laki ada, perempuan ada. Namun perempuan otak tengah sambungannya yang melengkung kita sebutnya corpus callosum. Apa bun? Ini bukan bahasa Hongkong, ini bahasa Latin. Ya. Karena biasanya kalau bicara tubuh manusia, kesepakatan para ahli internasional
disuruh pakai bahasa Latin ya. Jadi laki-laki ada corpus callosum, adik pelajar ada corpus callosum. Kita perempuan juga punya corpus callosum, tetapi corpus callosum perempuan Allah ciptakan 30% lebih lebar dibanding laki-laki. Jadi otak kiri dan kanan kita terhubung lebih banyak dibanding laki-laki. Itulah yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Kita gendong Sophia anak yang satu, kakinya pantatnya tutup lemari. Betul ya? Makanya saya tidak heran kalau teman-teman di sini, masya Allah, paling dominan perempuan dan juga kuatnya luar biasa. Alhamdulillah. Otak tengahnya ya. Apa tadi namanya? Apa namanya? Korpus. Jadi pulang taklim bisa cerita. Korpus. Ya, itu. Siapa yang bisa bawa mobil? Iya. Rasa nggak bawa mobil? Misalnya ada siapa, misalnya anak kita kan atau anak bos, sambil kita suapin, masih bisa dengar murotal, masih bisa balas telepon, masih bisa pasang alis. Itu perempuan banget, masya Allah. Itu Bu Ida, makanya luar biasa Bu Ida juga. Itu kita, ya, itulah perempuan, masya Allah. Nah, kalau laki-laki memang Allah ciptakan korpus callosumnya lebih tipis. Memang Allah juga punya misi terhadap laki-laki. Jadi laki-laki diharapkan untuk bisa bekerja satu pekerjaan saja, ya. Dan laki-laki itu otaknya kalau sudah mengerjakan pekerjaan satu pekerjaan di depannya, setelah 10 menit dia tambah konsentrasi, pendengarannya menurun. Seandainya nanti teman-teman berlibur ke Indonesia, ya mungkin suami di Indonesia atau ada yang suaminya di sini, nggak ada. Siapa tahu dapat jodoh juga di sini. Siapa tahu dapat orang Indonesia di sini, atau nanti berlibur ke Indonesia ketemu suami, maka jangan heran pada saat suami nonton TV, setelah setengah jam istri panggil dari belakang, Mas, itu nggak dengar karena otaknya konsen, pendengarannya menurun. Saya dulu juga begitu teman-teman, ya. Walaupun sudah dokter, suami sudah dokter, ilmu ini baru. Saya menikah 92, ilmu ini baru 2006 penelitiannya. Jadi zaman dulu 92 sampai 2006 bertengkarnya gara-gara otak tengah saja. Jadi kalau suami saya nonton TV, Mas, dia tidak noleh. Sementara perempuan kalau panggil suaminya satu kali, dia tidak menoleh, maka panggilan kedua suaranya naik setengah oktav. Iya nggak Bu? Iya. Mas, nggak noleh kan? Mas, itu karena kedua juga belum menoleh, karena sedang konsentrasi. Maka kalau kedua belum menoleh, maka panggilan ketiga suara naik 7 oktav. Mas, bapak-bapak begini, lihat istrinya. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, atau kadang mereka jawabnya panggilnya Bu Isa. Saya bisa dipanggil Bu Isa ya. Kenapa istri-istri kalau memanggil matanya melotot? Terus saya bilang sama bapak-bapak, Pak, maaf, itu panggilan ketiga.
Istri bapak sewaktu cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak dengar. Sering begitu, Bu? Iya. Siapa yang di sini ya mendampingi anak-anak laki-laki walaupun masih kecil? Ya, terasa gitu nggak? Kalau dia senang main, dipanggil ya. Satu kali nggak jawab, 2 kali, 3 kali, baru dia kok. Itu bukan sengaja tidak mau menjawab, karena memang otak laki-laki karena tipis, dia cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya, kalau nggak ngerti ini, kita bisa bertanduk, kesal, apalagi nanti sama suami itu. Dan percuma diganti itu suami. Karena teman-teman juga akan dapat laki-laki lagi. Makanya lebih baik kita taklim. Kita belajar seperti ini, Masya Allah. Iya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, teman-teman, saya mau kasih tips, boleh? Kalau memanggil laki-laki, terutama suami atau anak laki atau anak bimbingan kita, asuhan kita nih, ya, gampang, ya. Ada tipsnya supaya sewaktu mereka menoleh kita masih cantik. Mau dengar? Supaya suami atau mitra kerja laki-laki atau anak asuhan kita nih yang laki-laki atau anak sendiri pun nanti kalau jumpa anak laki-laki umur berapapun, ya, pas kita panggil dia menoleh kita masih cantik, maka tipsnya adalah pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, halo, Mas. Karena laki-laki menoleh kalau bukan panggilan ketiga atau keempat. Dan kalau kita pertahankan senyum sampai panggilan kelima, maka kita masih cantik. Bisa? Susah ya. Bisa sesekali. Nggak bisa waktu apa? Mau mens. Maka kalau teknik ini, tips ini tidak bisa, pakai cara kedua. Daripada bengok-bengok, teriak-teriak, lebih baik datangi dan apa namanya nih? Colek ya. Bahasa Hongkongnya apa itu? Colek. Ini pun 1 kali belum. Mas, belum nengok tuh. Yang kedua baru. Mas, baru gini. Sama ya? Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa bukan laki-laki tidak peduli, tetapi memang otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Kalau berkurang mudah harus benar itu. Di Indonesia banyak istri-istri bawa suaminya ke poli THT. Dokter THT-nya laki-laki, dia periksa suaminya ini semua sehat. Kata dokter laki-laki THT ini, "Ibu, ini suaminya normal, kenapa bawa ke sini?" Habis Pak Dokter, dia kalau dipanggil nggak jawab. Apa kata dokter THT? "Saya juga begitu, Ibu." Jadi bukan masalah di telinga, tetapi memang karena otak tengah korpus kolosumnya yang lebih tipis. Ya, Masya Allah. Teman-teman dari mana
semua ini. Ada yang dari Jawa? Jawa Barat? Ada. Jawa Tengah? Jogja? Oh, Jogja. Jawa Timur? Sumatera Utara ada? Ya Allah, terbuka ya, mudah-mudahan keluarga selamat ya. Dari Aceh, ada teman-teman Aceh. Lampung. Sumatera Barat, ada? Sumatera Selatan, Riau, Jambi, langsung loncat. NTB, NTT, Kalimantan ada kah? Sulawesi, Masya Allah, orang Bugis ya. Masya Allah. Dari Ambon ada? Ada, Masya Allah. Kota Malise. Dari Papua ada? Belum ada ya? Ada? Ya Allah. Baik, luar biasa ya kita kumpul, Masya Allah. Saya mau cerita sedikit tentang otak tengah tadi ya. Jadi saya pernah membahas ini di Papua. Yang datang itu mama-mama Papua, bukan orang Jawa yang transmigran di sana. Betul-betul mama Papua itu. Selesai seminar, setelah saya cerita tentang otak tengah laki-laki, otak tengah perempuan, anak laki begini, ada satu mama Papua, dia peluk saya. Terus dia bilang begini, Ibu dokter, tadi Ibu dokter cerita tentang laki-laki, anak laki-laki, yang lain tertawa, saya menangis. Kenapa mama? Sebab saya punya anak laki-laki 6. Saya baru tahu otak laki-laki seperti itu. Jadi selama ini anak laki-laki saya, kalau saya panggil tidak jawab, saya siram air. Apa itu kata mama Papua bilang, kok tidak dengar mama ya? Kok tidak dengar mama? Terus saya bilang, terus Ibu dokter, saya mau cepat pulang. Mau buat apa mama? Ya? Saya mau minta maaf sama anak laki-laki saya. Saya mau bilang, mama minta maaf karena mama baru tahu kalau kau punya otak tengah tipis. Mama Papua. Jadi bertahun-tahun anak laki-laki tersiksa oleh ibunya sendiri. Kalau kita tidak belajar, ya. Masya Allah. Jadi otak tengah siapa yang lebih lebar Allah ciptakan? Berapa persen? 30%. Sehingga apa? Bisa mengerjakan beda dalam satu waktu. Orang bilang sekarang istilahnya multitasking, ya itu. Tapi ada dampaknya juga otak tengah yang tebal itu. Apa dampaknya? Perempuan sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas, kanan itu kiri. Pernah rasa begitu? Ya, itu bukan pikun. Itu karena kita perempuan banget. Makanya jangan heran perempuan kalau berkendaraan baik mobil atau motor, sen kanan belok kiri. Itu perempuan banget. Siapa pernah sering salah alamat? Ya, siapa pernah baca peta susah? Itu perempuan banget. 88% perempuan susah baca peta. Ya, maka jangan heran bu baca wazir sebentar. Saya juga termasuk ya 88%.
kemudian belakangnya ada alamatnya ya. Biasanya suami saya bawa mobil, dia suruh saya baca. Tolong baca peta. Cesa perempuan banget. Terus suami saya marahin saya. Apa dia bilang? Kalau baca peta jangan kayak gitu. Oh. Dulu belum tahu karena masalah otak. Perempuan digitukan langsung baca sendiri. Padahal nggak santun ya sebetulnya ya. Tapi sekarang karena sudah tahu dan saya dimarahin kalau susah baca peta, langsung punya jawaban. Maaf ya ayah, aku kan perempuan banget. Ini siapa yang orang Jawa, orang Jogja? Anda, Masya Allah, iya. Kalau kita ke Jogja, tanya sama orang Jogja asli, pasti kasihnya mata angin, iya kan? Iya, iya. Mas, Malioboro di mana? Apa kata orang Jogja asli? 100 meter ke utara, Barkui 5 meter barat daya. Barat daya gimana? Perempuan lebih senang sebelah mananya kantor wali kota. Betul ya? Sebelah mananya 7-Eleven. Itu perempuan. Jadi teman-teman, kalau sering salah baca peta atau salah menunjuk arah, salah masuk ke stasiun kereta, itu bukan pikun. Itu karena kita perempuan banget. Ya, hindari mengatakan pikun karena nanti kita pikun betulan. Ya, ya itulah tadi. Ya, karena korpus kolosum yang tebal tadi juga selain sering salah baca arah, perempuan memang ya, karena korpus kolosum itu bagian dari otak emosi. Makanya kita juga cepat sekali sedih, cepat sekali khawatir, cepat sekali takut, cepat sekali cemas, cepat sekali marah, tapi cepat sekali gembira, cepat sekali terharu, cepat sekali bersyukur. Karena korpus kolosum tersebut. Ya, paham ya? Dan uniknya, ya, di korpus kolosum juga ujungnya itu ada namanya hipokampus. Ya, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Cuman saya mau bilang, hipokampus itu pusat memori. Nah, karena tebal kita, maka sering memori-memori lama teringat lagi. Sering begitu teman-teman? Apalagi ngobrol sama suami. Makanya laki-laki yang menjadi suami kadang, ya, dia trauma kalau ngobrol sama suaminya lebih dari 1 jam. 1 jam pertama mungkin yang dibahas masa sekarang, setelah itu diungkit lagi masa lalu. Betul? Sama kita loh. Ya. Selamat datang. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Afwan cidak ini. Ya, baik. Jadi perempuan sering ya ingat-ingat masa lalunya karena tadi korpus kolosumnya tebal, ujungnya ada hipokampus tempat memori, itu juga langsung terakses. Awalnya bicara hari ini, tapi lama-lama entah kenapa kita bahas lagi yang 5 tahun yang lalu. Terasa begitu ya? Bukan teman-teman saja, teman-teman tidak sendiri. Semua perempuan di dunia begitu. Makanya banyak yang mengatakan perempuan ahli sejarah karena itu tadi. Makanya bapak-bapak males ngobrol sama istrinya lebih dari 1 jam. Ampun ya Pak, ini saya belakangin ya. Ya Allah. Jadi apa nih? Kita juga harus tahu bahwa supaya suami-suami
suami senang diajak cerita yang serius ya, yang serius, maka harus lihat waktu. Lebih dari 1 jam itu langsung berhenti tuh. Saya biasanya kalau bicara sama suami yang serius itu janjian. Jadi ada adabnya memang. Ayah, aku minta waktu bicara. Kapan? Besok sore. Terus setelah menentukan kapan waktunya, tentukan berapa menit mau diajak bicara. 30 menit aja ya ayah. Laki-laki itu kalau ibunya istrinya mau ngomong dalam menit, mereka semangat. Tapi kalau kita bilang, ayah aku minta waktu bicara 3 jam, maka dia akan langsung banyak alasan. Karena trauma tadi. Ahli sejarah tadi. Tapi karena cuma 15 menit, 30 menit, maksimal 1 jam, itu kita fokus apa yang kita bicarakan. Lebih dari itu tersesat sudah. Iya. Dan memang laki-laki sering tersesat bicara sama istrinya, Bu. Apalagi kalau istrinya bicara terlalu cepat. Contoh begini, saya pernah bilang sama suami saya, Mas, ya, hari ini saya ada seminar pagi sampai siang. Habis itu saya mampir ke laundry. Habis itu saya di rumah sakit ada pasien. Mas, tadi sore temanmu telepon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telepon saya. Itu yang saya maksud. Banyak suami tersesat bicara sama perempuan. Laki-laki cari jalan tidak tersesat, bicara dengan perempuan lebih 1 jam, apalagi bicara dengan 2 ibu-ibu atau lebih, tersesat mereka. Kalau kita habis bicara pasar, loncat bicara politik, kembali lagi bicara pasar, nyambung terus. Itulah perempuan. Karena tadi korpus kolosumnya lebih, Masya Allah, betul itu sayang. Itulah karakteristik perempuan. Ya, paham ya? Terus apa lagi karakteristik perempuan sehingga yang kenapa kita lebih banyak ya, kita yang berjuang, lebih banyak juga kita yang tangguh, ya, bekerja di mana-mana. Alhamdulillah, ya, itu perempuan. Selain tadi otak tengahnya tebal, mata perempuan lebar. Coba sekarang teman-teman, ya, untuk perempuan saja, tangan kanannya ke depan, ya. Bapak-bapak lihat saja ya. Apaan Mbak? Sekarang teman-teman lihat tangannya. Sekarang saya tanya, lewat sudut mata, apakah masih bisa tes. Apakah masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Apakah masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Bisa. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Sudah, jangan paksa bapak-bapak. Mereka tinggal bertiga. Ini penelitian internasional. Ya, gini. Tapi perempuan matanya tidak bisa panjang lihat ke depan. Kalau laki-laki bisa panjang lihat ke depan, tapi kanan kiri sempit. Makanya disebut laki-laki mata berburu, mata hunter. Ya. Perempuan mata penjaga sarang, nest keeper. Tuh. Makanya banyak teman-teman kalau lagi masak, matanya di kompor, maaf, ada tikus lewat kita lihat kan? Terus dalam hati, ya Allah tuh tikus. Ada kecoa. Itulah makanya perempuan dititipkan bisa menjaga siapapun. Lagi masak jaga anak, ya, karena matanya ke depan ini pelur lebar. Itu yang terjadi. Memang Allah ciptakan mata perempuan seperti itu. Kalau laki-laki memang mata berburu.
Bukan hanya laki-laki modern sekarang, laki-laki purba zaman dahulu pun memang Allah sudah kasih. Makanya tugas berburu dari dulu itu adalah laki-laki. Ya, berburu di hutan. Bapak-bapak dari jauh sudah bisa lihat kijang. Bapak-bapak tidak banyak ngomong, langsung siap-siap panah atau tembak. Jangan perempuan yang ke hutan. Udah nggak bisa lihat jauh, ngomong terus. Mana kijangnya ya? Ya Allah, nggak kelihatan. Itu kijangnya dengar suara ibu lari. Memang perempuan Allah ciptakan itu jago menjaga sarang atau rumah, ya. Karena mata kita tuh, ya, kadang kita lagi gendong anak, mata kita di anak, ada orang yang datang, kita langsung ngomong kan, siapa tuh? Lewat sudut mah. Itu lagi kemampuan perempuan yang Allah berikan, ya. Nah, berantemnya di mana? Berantemnya itu kalau kita naik mobil, yang nyetir laki-laki, apakah suami, ya, apakah mitra kerja laki-laki atau anak laki-laki, ya kan? Mereka itu bisa lihat sampai di sana. Saya pernah bertengkar sama suami gara-gara ini, Bu. Saya bawa suami saya bawa mobil saya di sampingnya, ya. Kita mau pergi ke acara. Dari jauh suami saya bilang gini, itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya perempuan tidak bisa lihat. Mana sih? Itu. Mana sih? Itu belum dalam itu. Mana sih ya? Itu. Mana sih? Nah, mulai berantemnya apa? Masa gitu aja nggak lihat? Kalimat masa gitu aja nggak lihat, langsung. Dan dulu saya belum tahu ilmu ini. Sekarang kalau suami saya bilang masa gitu aja nggak lihat, langsung jawabnya, aku kan perempuan banget. Enaknya belajar begitu, tahu ilmu, jadi nggak usah bertengkar. Dulu bertengkar gara-gara itu. Atau kadang-kadang bapak-bapak ini, laki-laki siapapun, ini macet nih ya di depannya, tapi di sana depan sana dia lihat itu nggak macet. Makanya sering tiba-tiba ngebut. Dan kita di sampingnya apa? Awas. Karena kita takut mobil waktu ngebut nyamber kanan kiri. Karena mata kita makanya sering perempuan kalau bawa mobil itu agak ke tengah. Lagi-lagi kalau di belakang ada mobil agak ke tengah, langsung bilangnya apa? Kayaknya perempuan nih. Karena kita takut nabrak kanan kiri. Jadi memang urusan luar, urusan berkendaraan, terus terang teman-teman, lebih jago laki-laki. Makanya teman-teman yang bisa bawa mobil sampai rumah capek banget. Karena lihat kanan kiri itu takut nyamber. Paham ya, Bu? Itu bertengkarnya begitu. Dan kalau dalam rumah bertengkarnya tambah lagi apa? Laki-laki susah cari barang. Bun, dompet mana? Dia carinya lurus, padahal di sini. Ya, berapa kali itu? Sering begitu ya? Sering kali. Siapapun laki-laki di dunia tuh begitu. Suami saya itu buka kulkas. Bu Isa, telur mana telur? Saya taruh telurnya di pintu kulkas. Dia carinya di depan. Saya dari dapur, ada ayah? Nggak ada. Ada ayah? Nggak ada. Buru-buru lah saya kaget banget. Nggak mungkin orang baru beli telur. Pas saya lihat, ini apa? Terus kata suami saya, lu kok ada? Lu apa? Dia tadi dulu di situ. Saya alhamdulillah dikaruniai Allah 5 orang anak, 4 laki-laki 1 perempuan. Karena ayahnya orang Jawa, anak 4 laki-laki ini namanya lanang, prio, kakung, jaler. Artinya pun sami ibu, laki-laki. Dan alhamdulillah yang kelima dikasih perempuan, tapi tidak dikasih nama Putri, Bu. Cepat-cepat suami saya kasih nama Ragil.
Mugi-mugi ragil tenanan. Kakaknya tanya sama saya, "Ibu, kalau Ragil punya adik perempuan lagi siapa namanya?" Ragil kan sudah bungsu. Ada. Apa? Mening. Apa itu, Bu? Metu maning. Singkatan. Seandainya Ragil punya adik perempuan lagi, ada nama anak saya Siti Meningwati. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Nah itu tadi ya. Nah 4 anak laki-laki saya juga susah cari barang ya. Buka kulkas juga, Bu, susu Ultraman ada di pintu, dia lihatnya di dalam. Nah sejak tahu ilmu ini, maka semua terbagi 2 sekarang. Telur dibagi 2, sebagian di pintu, sebagian di tengah. Susu juga begitu. Ada yang di pintu, ada yang di tengah. Supaya sewaktu laki-laki buka kulkas, matanya lurus, langsung dapat. Dan biasanya marahnya perempuan sama seluruh dunia. Apa? Ini, makanya cari pakai mata. Siapa yang pernah marah begitu, Bu? Sama, Pak. Istri bapak-bapak pernah marah begitu? Sama. Jadi gak usah diganti ya, Pak. Percuma juga diganti. Berantemnya gara-gara itu. Dan laki-laki kalau kita bilang makanya cari pakai mata, tersinggung mereka, Pak. Karena sesungguhnya sudah cari pakai mata. Cuma mereka juga nggak tahu kalau mata mereka lurus. Yang kasihan anak laki, termasuk anak sakit yang 4. Pagi-pagi kan ribut kalau berangkat sekolah kan. Bu, gesper mana, Bu? Gesper. Saya dari luar. Ada, Nak? Nggak ada. Karena dia carinya lurus, digantungnya di sini. Nggak kelihatan. Nggak ada, Bu. Ada, Nak? Nggak ada, Bu. Ada, Nak? Nggak ada, Bu. Saya mulai marah. Awas kalau sampai ada, awas. Awas kalau ibu sampai dapat, ya awas. Makanya banyak anak laki-laki itu dibully oleh ibunya sendiri. Hanya gara-gara mata. Maka kalau sekarang sudah tahu, insya Allah lebih tenang kita, Bu. Ya? Dan kalau bisa juga kalimat-kalimat ini diganti. Karena laki-laki tersinggung kalau kita bilang makanya jangan pakai mata. Ganti coba, bisa nggak? Siapapun laki-laki cari sesuatu, apalagi suami kalau nanti pulang ke Indonesia atau kalau sudah punya suami. Bun, dompet mana, Bun? Dia carinya di depan, padahal ada di samping. Bantu saja, ya. Dan jadikan ini amal soleha dari perempuan. Ini loh Abi. Terus supaya nggak ngomel, tutup mulut. Bisa aja lagi nah. Kayaknya nggak bisa ya. Bisa. Susah ya. Inilah Abi. Susah ya. Saya aja susah. Kepengennya ngomongnya. Maka kalau kau pengen bicara, boleh. Tapi ganti kalimatnya. Hindari cari pakai mata. Hindari. Ya, ini loh Abi, ya Allah, mata laki-laki banget. Dan laki-laki lebih gembira kalau ibu bilang mata laki-laki banget. Jadi kata mereka, ini berarti fitrahnya aku. Iya nggak Pak? Ya Bapak jangan lebih senang begitu kan daripada dan itu yang membuat kita semakin mesra bercandaan itu. Ya, paham ya? Paham. Dan janjian sama suami atau anak laki-laki atau nanti anak asuh kita nih yang laki-laki itu susah tuh karena makan lurus itu. Saya pernah bertengkar sama suami gara-gara apa? Janjian di Masjid Nabawi. Ya, teman-teman nanti yang sudah umroh dan insya Allah nanti semua umroh ya, amin. Kita kalau di Masjidil Haram di Mekah,
Kalau misalnya masuk masjid bersama suami, itu enak masuknya sampai ke dalam bisa sama suami gitu, nanti di dalam baru bisa. Kalau di Madinah itu memang sudah mulai dipisah-pisah, laki-laki di sini. Tapi kita bisa janjian di pintu masjid dan pintu itu ada nomornya. Ya. Suatu ketika suami saya bilang, nanti kita ketemu di pintu 330. Ya kan ada ya di 330 kan nih. Saya tunggu di sini nih, maaf ya Pak. Tungguin 330 lewat orang Arab, India, Pakistan, Bangladesh, IPB, ya. Lewat suami saya. Dia begini jalan yang lurus gini dari sana. Saya di samping, maaf, saya di samping. Mas. Ingat matanya kan lurus. Dia nggak lihat saya di samping. Dia cari saya di depan. Dia lari ke sana, saya kejar. Mas, ya Allah mas, segede gini kamu nggak lihat. Terus dia sumpah nggak lihat. Maka sekarang kalau suami jalan lurus gitu ya, nggak usah lagi panggil begini Bu, cuma nggak lihat, Mas, nggak apa, langsung cegat depannya. Itu suami saya kadang kaget Bu, lagi jalan tiba-tiba, astagfirullahaladzim, kamu dari mana? Dari samping. Makanya kalau jemput sekolah, anak bos itu kalau dia laki, percuma kita panggil ya, kakak apa? Kakak kalau besar. Koko. Ya, bisa paham ini Bu? Karena pertengkarannya gara-gara ini. Inilah yang namanya karakteristik. Perempuan Allah kasih matanya lebar. Kenapa? Karena retina mata. Pernah dengar istilah retina mata? Retina mata itu ada namanya sel kerucut. Nah, perempuan sel kerucutnya lebih banyak dari laki-laki. Kerucut. Makanya karena kerucutnya lebih banyak, matanya lebih lebar. Tapi kedepannya lebih pendek. Laki-laki sel kerucutnya lebih sedikit dari perempuan Allah ciptakan. Makanya laki-laki lebarnya nggak banyak, lurus ya. Makanya kalau kita ngomong sama suami, terus kita ngomongin orang, bapak-bapak itu nggak bisa lewat sudut mata pasti begini, yang mana gitu. No way. Saya lagi makan sama suami di pesta nih, hadap-hadapan, terus saya kan matanya ke depan masih bisa dilihat kan. Ayah itu yang di samping itu yang punya acara, suami saya nggak bisa lihat, dia begini, yang mana pembukanya sih. Makanya kita langsung bilang jangan nengok. Gitu ya. Itulah karakteristik, ya. Memang laki-laki dan perempuan berbeda. Oleh sejak karukal unta tidak sama laki-laki dan perempuan memang. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak sama. Ya, tapi itu tadi kalau sudah tahu itu nggak jadi pertengkaran dasar, malah jadi ya bertambah cinta kita, bertambah mesra karena dia memang berbeda. Dan ternyata otak laki-laki dan perempuan, bahkan tubuh laki-laki dan tubuh perempuan Allah ciptakan untuk saling melengkapi, ya. Dan saya juga sangat terharu, teman-teman juga punya pasangan tapi di Indonesia dan LDR, ya. Iya. Tapi insya Allah karena teknologi komunikasi sekarang sudah lebih canggih, maka rasanya udah deket banget ya. Hanya nggak bisa dipeluk, cuman bisa diajak senyum sama didengarkan suara. Oke? Baik, sekarang selain karakteristik laki-laki dan perempuan, kita juga perlu belajar tentang
watak masing-masing. Mau belajar watak? Masih ada waktu kan? Masih. Ini sampai besok ya? Oh, sampai minggu. Siapa yang tanggal 28 juga hadir? Oh, enggak ya? Semuanya hadir 28. Insya Allah ya. Ada 28 nanti adalah yang kita bahas asik lagi. Insya Allah ya. Nah, yang hari ini watak. Watak itu anugerah Allah. Watak itu pemberian Allah. Ditaruh di otak. Di sebelah mana? Di tengah sini. Coba pegang dulu otak tengah di sini. Ini ubur-ubur agak ke belakang sedikit. Di situ ada wataknya teman-teman masing-masing. Ya, Pak Fajar juga ada wataknya di sini. Aisyah juga ada watak di sini. Ada, sudah dikasih dari Allah. Apa? Jenis hasrat watak, kekuatan watak, dan kelemahan watak ada di sini. Dan watak itu turunan genetik turunan, ya. Jadi kalau teman-teman punya anak nanti, atau ada bos kita anaknya lebih dari satu, itu terasa tuh, ya. Anak kita misalnya, ini kayak bapaknya nih, kayak bapaknya. Terus yang kedua, aku banget. Tapi nanti kadang-kadang yang ketiga kita bingung kayak siapa ya? Bisa kombinasi, tapi nanti ada juga yang bukan kombinasi, ya. Ternyata kayak kakek neneknya, karena secara genetik setiap orang membawa kromosom. Pernah dengar istilah kromosom? Di dalam kromosom ada gen, ya, ada DNA. Itu ternyata dari bapak ibu kita nih sampai 7 leluhur ke atas, termasuk bentuk muka, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk kulit, bentuk rambut. Jadi kalau nanti ada anak yang mukanya nggak sama bapak ibunya, jangan kaget dulu dan jangan curiga dulu, anak siapa ini. Siapa tahu dia anak leluhur yang tingkat 5. Kita nggak punya lagi fotonya, bukan? Atas. Siapa tahu ada ibu turunan Brawijaya. Ini anak keempat kayak Brawijaya, misalnya begitu. 7 masih dapat. Brawijaya bukan Brawijaya 1 tentunya, ya. Paham ya, Bu? Termasuk watak. Bakat itu juga genetik. Allah sudah kasih. Setiap orang Allah kasih 2 jenis watak di sini. Dan sekarang bisa dipelajari. Dan nanti enak waktu kita mempelajarinya, ya. Memang watak ini ranahnya fakultas psikologi. Atau teman-teman psikolog, dia menguasai ilmu watak. Tetapi saking pentingnya untuk mengerti watak masing-masing, kemudian nanti bisa berinteraksi lebih baik lagi secara sosial, bahkan dengan keluarga, bahkan dengan teman, dengan sama-sama, ya, teman kerja, ya. Itu sekarang boleh. Kita orang awam, saya termasuk orang awam untuk belajar watak karena bukan psikolog, ya. Boleh belajar itu, ya, boleh belajar itu. Sama seperti juga perempuan kita nih, ibu-ibu terutama, boleh belajar masalah kesehatan dan kedokteran. Betul ya, Bu? Sekarang kalau anak demam, ibu gak usah ke dokter kan? Iya. Nanti kalau demamnya berlanjut, baru hubungi dokter. Sama, ya. Pelajaran watak kita boleh pelajari. Nanti kalau ibu makin bingung atau belum sampai detil, baru hubungi teman-teman psikolog. Oke? Mau belajar watak? Sip. Kita belajar watak secara simple atau gampang, ya. Jadi karena sudah ada di sini, kita bisa tes dengan, ya, tes watak.
Memang yang lengkap itu ada di teman-teman psikolog. Tapi kita bisa pertemuan umum seperti ini belajar watak dengan tes yang namanya tes cepat. Tes cepat. Ya. Bagaimana tes cepat? Gampang. Tapi kita bikin peraturan dulu. Apa peraturannya? Tes cepat ini makin akurat kalau usia kita dimundurkan dulu. Sampai kapan? Sekolah dasar. Ya? Boleh ya? Umur berapapun kita hari ini, kita mundur seolah-olah kita di SD. Ya boleh? Saya itu 5 sampai 1, ya hitungan 1 sudah bayangkan pakai seragam SD. Boleh? Oke, 5, 4, 3, makin mundur usianya. 2, 1. Sudah pakai baju SD. Warna apa baju SD-nya? Itu SD negeri. Merah putih. Ada yang lain selain merah putih? Itu bukan negeri ya. Baik. Kelas berapapun SD, kita semua ada di SD. Saya kepala sekolah. Nah, kemudian saya sebagai kepala sekolah mengumumkan begini. Anak-anak, pekan depan kita mau main teater. Ngerti teater? Ngerti. Kalau zaman dulu bahasanya drama. Nah, semua anak-anak harus berperan. Ya, saya kasih 4 peran. Pilih 2 di antara 4 ini mau jadi apa? Ya? Iya, ya. Baik, anak-anak pilih ya. Apakah mau jadi sutradara, penonton, penulis skenario, atau pemainnya? Pilih 2. Masing-masing. Cepat. Masih SD. Boleh. Pemain sutradara. Apa lagi? Boleh. Apa lagi? Boleh. Masing-masing pilih 2 dari 4. Ya? Pilih cepat ya. Gak usah kasih tahu saya. Tapi dari jauh saya juga sudah tahu muka teman-teman. Sudah dapat? Pilihannya sutradara, penonton, penulis skenario, dan pemain. Ya. Sudah dapat ya? Pilihan pertama apa? Pilihan kedua apa? Oke? Ya. Tapi karena ini kuis cepat, bisa jadi ya teman-teman tadi memilihnya agak keliru, nggak apa-apa juga, ya. Jadi nanti kalau saya jelaskan, terus teman-teman merasa aku kok nggak kayak gitu ya, bukan salah watak, tapi salah milih. Bisa saja terpengaruh teman, kok teman bilang pemain ya, aku bilang aja pemain lah gitu. Jadi tes cepat ini akuratnya memang 85%. Tapi kalau teman-teman nanti tes sama psikolog itu bisa 95% akurat. Tapi 85 juga sudah tinggi. Insya Allah ini bisa menjadi ya tips kita, pegangan kita untuk mengerti watak. Ya, saya tidak janji apa-apa, tetapi biasanya kalau kita sudah belajar watak, habis belajar watak, teman-teman bisa mendeteksi watak teman yang lain. Makanya teman-teman keluar dari acara ini menjadi sepertiga psikolog. Dan nanti bila sakit berlanjut hubungi psikolog beneran. Sudah dapat ya? Betul, sudah pilih 2 ya? Baik, kita kembali lagi di usia sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik, sekarang siapa pilih penonton? Baik, pilihan pertama dan kedua. Oke. Ya, baik. Orang yang pilih penonton pada kuis cepat ini biasanya, saya katakan biasanya ya, biasanya punya watak yang di otak sini Allah berikan hasratnya damai. Betul gitu. Betul Bu. Ibu rasa damai. Yang pilih penonton tidak suka konflik.
mengalah. Punya ciri khas dari dulu sejak kecil sampai sekarang. Kalau diajak makan, disuruh pilih menu, jawabnya betul ya? Ayo ibu mau makan apa? Terserah. Ayo dong pilih. Terserah. Ingat, tidak semua watak bilang terserah. Tipe penonton yang lebih sering bilang terserah. Kalau teman-teman juga punya anak dan pada saat suruh memilih bilang terserah, lebih sering terserah, kemungkinan besar dia tipe penonton. Ya, nah asuh juga begitu. Anak bos misalnya, ya diajak makan, mau pilih makan apa terserah. Itu biasanya tipe penonton yang damai. Ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Waktu diamati, dia berpikir. Ya, tapi sudah tidak diamati, udah nggak dipikirkan lagi. Nah, tipe ini tipe yang senang sekali bantu orang. Tapi suatu ketika dia ada acara, tidak ada yang mau bantu. Kenapa? Karena tipe penonton pekewu nyuruh. Ya, nggak enakan, nggak enak nyuruh. Tapi kalau ada orang punya kegiatan, dia senang sekali bantu. Ya, itu kekuatannya tipe penonton. Damai, tenang, ya, cepat. Kalau ketemu orang, gampang senyum, dan gampang menganggukkan kepala. Itu tipe penonton. Senang bantu orang. Tapi semua watak juga Allah kasih kelemahan. Ya. Kelemahan tipe penonton yang paling sering muncul adalah sering menunda-nunda. Ayo kakak. Saya pakai penonton tadi, betul rasanya sering menunda-nunda. Itu yang penting harus tahu bahwa itu ada di otak. Kalau enggak nanti kita suka kecewa. Aku gini banget ya. Udah rajin kawin tapi kenapa ya aku suka sok tar. Itu memang kelemahan tipe penonton. Ya. Nah, kalau bahasa istilah psikologi kepribadian, tipe penonton ini diistilahkan pakai bahasa Latin lagi, tidak apa-apa ya? Diistilahkannya phlegmatis. Apa Bu? Phlegmatis, itu bahasa Latin. Yang pertama kali menamakan istilah-istilah ini namanya Hippocrates. Hippocrates itu hidup 400 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Tapi hitungan yang tanggal 25. Ya. Jadi 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir ada namanya Hippocrates. Hippocrates dinobatkan sebagai bapak kedokteran dunia. Ya. Nah, dia kasih nama phlegmatis. Sering menunda-nunda. Makanya buat teman-teman tipe penonton, kalau rasanya di otaknya kayak ngomong entar aja, tapi ini sudah mau dekat ini, ya, dekat waktunya untuk dikerjakan, maka gampang untuk kita atasinya. Pakai self talk namanya, ngomong sendiri, self affirmation. Ya Allah, saya kerjakan sekarang. Dia ngomong tasok sekarang. Wahai sekarang. Itu caranya. Sekarang ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kerjakan sekarang ya Allah. Sekarang. Itu caranya.
Jadi bukan ibu seorang yang penonton ya, tadi banyak yang menonton juga dan rasanya sama kayak gitu. Ya. Tipe penonton juga jarang marah. Jarang marah. Energinya habis untuk damai. Terasa gitu? Makanya cepet capek. Cepet capek, Bu. Tipe penonton ini tipe yang paling gampang tidur. Betul, Bu? Seto, lege seto. Atau kalau naik mobil, naik pesawat, gak ada 15 menit. Iya. Kenapa? Tipe ini tipe yang tidur agak banyak sedikit. Kenapa? Energinya habis untuk selalu mau damai. Makanya dia perlu tidur. Makanya tipe ini, ingat, hati-hati tipe ini, karena jarang marah, cepet capek, ya, cepet capek, me time-nya tidur. Orang lain jalan, aku turu baik. Ada yang begitu, betul? Itu ingat saja itu pokoknya, ya. Nah, apalagi tipe ini kalau sudah terlalu capek, itu kadang tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya sebentar aku mau tidur aja. Ayolah, ada yang traktir kita makan di restoran, nggak usah, aku tidur aja. Nah, tipe ini memang, ya, tidak apa-apa juga, karena itu adalah ya cara untuk mengatasi rasa letih penat untuk tipe penonton. Apa tadi tipe penonton hasratnya dah? Mudah bantu sering itu yang kekuatan dulu Bu. Yang bagus-bagus dulu, yang bagus-bagus. Kelemahannya 1 menut, 2 cepat lelah. Nggak apa-apa, cepat lelah tapi tidur. Ya, saya tipe penonton loh Bu. Iya. Nah, dulu juga sebelum belajar ilmu ini, saya juga kesel sama diri saya. Kenapa ya? Ya, aku kalau naik mobil, suami saya di depan, saya sama supir, suami gitu depan, saya di belakang. Suami ngajak ngomong, saya kok rasanya nggak bisa respon. Setengah jam jalan mobil itu, kata suami, Bu Isa, pas dia nengok ke belakang, ya Allah, sudah di tempat kedamaian. Itu tipe damai, oke? Kelemahan gak usah banyak-banyak. Baik, sekarang siapa pilih penulis skenario? Baik, pilihan pertama dan kedua. Tipe penulis skenario itu Allah kasih program di otaknya. Itu adalah program hasrat sempurna. Selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan benar, teratur, betul Bu? Detil, mendalam, terplanning. Itu tipe penulis skenario tuh. Gampang, mau tahu orang tipe penulis skenario gampang. Sejak kecil sampai sekarang dan seterusnya, kalau mau sikat gigi, pencet odolnya dari bawah. Otak lain belum tentu, walaupun bisa belajar. Ya, dari bawah. Selalu dari bawah tuh. Bahkan kadang sudah dari bawah pun tetap dia lipat. Ada yang ekstrim, sudahlah odolnya dilipat, kadang digunting, ambil dalamnya. Bukan pelit. Kenapa? Hasratnya sempurna. Maka odol pun sempurna habisnya. Sampai tetes. Sabun batak sudah kecil dan dibuang. Tempel dengan sabun. Sampo cair, sabun cair sudah
Watak lain kadang nggak gitu, mau dibuang aja ganti baru. Tapi tipe penulis skenario tidak diajar siapapun, belum lagi masuk training, belum lagi masuk pelatihan, sudah begitu emang. Betul. Dompetnya tipe ini, coba buka deh, pasti rapi, teratur. $5 sama $5, $10 sama $10, betul? Kepala pahlawannya hadap kanan semua. Dia tidak terbalik-balik. Makanya susah ambil duitnya tipe ini nih. Dia tahu ada 2 lembar hilang ini. Betul ya Bu? Nah, tipe ini kalau kerja, Masya Allah, selalu mau selalu mau dan tipe ini tahu persis kalau ada misalnya dia sudah atur kursi, terus ada yang dudukin, dia tahu. Ini pasti ada yang duduk di sini. Kok ibu tahu? Dia bergerak 30 derajat. Oh, betul. Itu kekuatannya. Kelemahannya apa? Overthinking. Inilah watak overthinking. Kenapa? Karena tipe penulis skenario adalah tipe pemikir, the thinker. Ya, kalau tadi penonton, tipe pengamat. Kalau pengamat bedanya pemikir apa? Pengamat sewaktu diamati dia pikirkan, sudah tidak diamati tidak dipikirkan. Kalau pemikir, waktu diamati dipikirkan, tidak diamati tetap dipikirkan. Itu pemikir. Tidur pun nih. Makanya inilah watak yang kelemahannya overthinking. Kelemahan keduanya apa? Takut salah. Karena selalu mau selalu mau rapi. Makanya kadang-kadang capeknya karena udah bener gak ya? Udah bener gak ya? Aduh, aku takut banget salah. Ini tipe ini nih, tipe ini. Nanti kita belajar supaya tidak takut salah ya. Karena kapan kita terlalu takut salah, maka akan salah. Ya, nah itu penjelasannya itu baru tanggal 28 sebetulnya. Tapi di sini saya harus sampaikan tipe penulis skenario itu memang hasratnya sempurna, dia pemikir, teratur, rapi, itu kekuatannya semua ya. Detil, mendalam, teratur, terplanning. Tipe inilah yang kalau diajak dadakan sering nggak suka. Ya. Tipe ini minimal 1 pekan sebelum acara. Ini nih. Kalau pas besok ada acara, hari ini diajak dia, ya, dia langsung nggak usah deh. Lebih memilih tidak pergi karena dia harus planning kan. Tipe ini. Tapi itu tadi punya kelemahan juga karena memang Allah ciptakan kelemahan. Kelemahannya apa tadi? Terlalu mikir. Maka kadang kepalanya kepengen dicopot. Betul gak Bu? Terus tadi takut dan tipe ini dia selalu ingat orang-orang yang menyakiti hatinya. Betul Bu? Ini sulit melupakan. Nah, makanya tipe ini kalau taklim dia belajar memaafkan. Hanya kalimatnya adalah, Bu Aisyah, saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Nanti ini. Mana tadi penulis skenario? Angkat tangan. Masih ingat guru yang paling jengkelin? Bukan masih ingat. Kalau saya tanya siapa namanya pasti ibu sebut nanti. Watak lain belum tentu. Ya. Dan tipe ini selalu punya target tinggi. Betul Bu? Dan tipe ini selalu mau kualitas bagus. Beli baju aja harus yang bagus kualitasnya. Nggak mahal tapi bagus kualitas, tipe ini Bu.
Yang kalau cari baju nggak suka kalau benangnya keluar-keluar. Betul. Kita suka kalau kancingnya dedel. Cari. Makanya kalau belanja lama. Karena mau sempurna. Ini tipe ini. Paham ya Bu? Terasa kayak gitu ya? Terasa ya? Tapi ini kalau ngerapiin rumah cakep banget ini. Dicinta terus. Dan kalau ada anak tipe ini, inilah tipe yang disenangi guru. Karena tipe ini target tinggi untuk nilai-nilai ulangan. Siapa teman-teman tadi penulis skenario yang masih ingat waktu SD waktu kecil? Selalu kalau mau ulangan dapat 100 kan? Dapat 80 nangis kan? Makanya banyak teman-temannya heran, kamu kok 80 nangis? Aku 60 biasa aja. Itu watak lahir. Apalagi watak penonton. Karena watak penonton tuh tipe bersyukur. Nilai 60 udah syukur daripada 50 kan ya. Paham ya? Ngerti ya? Baik. Sekarang siapa tadi yang pilih sutradara? Oke. Pilihan pertama atau kedua? Boleh. Nah sekarang, walaupun pertama dan kedua, semua juga ada ini. Kekuatan tipe sutradara ini dalam otaknya itu memang hasrat mengatur. Betul Bu? Dan mau cepat. Mau cepat, betul Bu? Prinsip kuat. Tipe ini juga tipe kuat nih sutradara. Kuat kerjanya, kuat ngaturnya, kuat nyuruhnya, kuat marahnya juga. Kalau yang diatur tidak cepat. Terasa gitu Bu? Itulah tipe sutradara. Dari lahir memang begitu. Ya. Nah, tipe sutradara tipe yang dalam keadaan darurat, tipe inilah yang berani ambil keputusan. Betul Bu? Walaupun kadang keputusannya salah. Tapi tipe ini berpikir lebih baik ambil keputusan daripada enggak. Kalau salah nanti direvisi. Tadi ini. Sampean. Ya. Oh, bahasa Latin skenario melankolis. Penulis skenario. Bahasa Latin sutradara koleris. Ya. Maaf ya, nauzubillah min dzalik, seandainya tiba-tiba tempat ini terjadi gempa, nauzubillah min dzalik. Tipe sutradara lah yang akan kita lewat sini. Yang lain ikut. Salah. Yang lain pun ikut. Ini ya. Hebat banget itu tipe sutradara ini. Bisa ikut. Tapi memang tipe sutradara yang akan ambil keputusan. Coba kebayang kalau tipe penonton tiba-tiba gempa. Lewat mana Bu? Lewat mana? Terserah. Selamat diri masing-masing. Coba kira-kira kalau tipe melankolis yang pemikir, lewat mana jam? Sekto. Pikir-pikir sekto. Makanya tipe sutradara itulah tipe yang dalam keadaan darurat dia yang kita dengarkan keputusannya. Mau ya Bu? Tapi kelemahannya apa kira-kira tipe sutradara? Tipe sutradara kalau hasratnya terlalu kuat untuk mengatur atau menyuruh, jadinya bosi, terlalu Makanya kalau mau jadi tipe sutradara yang bagus, jadilah tipe sutradara tawadu. Kalau nyuruh orang jangan pakai tangan ini, gini. Terus pakai minta tolong ya.
Walaupun pakai minta tolong, itu mata tipe sutradara tidak bisa dibohongi. Udah bagus ngomongnya, minta tolong, tapi matanya minta tolong ya. Mata sutradara. Ya, kelemahannya sering dianggap terlalu bosi. Ya. Dan tipe sutradara semakin dia capek semakin kerja. Ya Bu, hati-hati. Nanti bisa jantungan itu, ya, maka harus tenang dulu. Untungnya dalam Islam kita ada namanya ibadah sholat. Sebentar lagi kita sudah harus masuk waktu sholat, ya. Ya. Dari tipe sutradara, terakhir tipe artis atau pemain, siapa tadi? Masya Allah. Tipe pemain itu hasrat di otaknya Allah kasih, hasratnya adalah gembira. Ciri khasnya pembicara. Kalau ada teman-teman pilih artis atau pilih pemain, tapi teman-teman jarang ngomong, itu pemain gadungan. Mungkin bukan itu. Pokoknya yang jarang ngomong itu tipe pemikir. Ya, karena ngomongnya di otak. Tipe artis punya kekuatan apa? Dia pandai cerita, dia pandai memberikan informasi, dia pandai untuk menyenangkan hati orang. Itu kan? Tipe artis itu begitu, ya. Dia pandai menghibur, pandai memberikan support motivasi. Itu tipe artis. Cuma kelemahannya tipe artis apa? Terburu-buru. Ya, iya. Kalau teman-teman tidak terburu-buru bukan tipe artis berarti. Tipe artis terburu-buru, ya. Kadang spontan. Nah tipe inilah yang dadakan diajak mau. Yuk, kita besok pergi. Yuk. Belum minta izin. Ada yang begitu. Tipe artis ini seru banget kalau memberikan informasi. Tapi kelemahannya agak lebay. Kalau ngomong tuh yang tahu enggak? Itu dekat tempat aku ada tukang bakso, ya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, iya betul nggak ya tipe artis tuh? Itu bakso uratnya, ya Allah. Kayak gitu tuh. Yang dengar itu apa yang hilang? Terus ditanya sama temennya, emang kamu udah coba bakso yang kamu itu? Kok tahu? Kata temen aku. Tapi dia bisa cerita sedemikian rupa seolah-olah dia sudah lakukan. Itu serunya tuh. Tapi itu tadi masuk kelemahan tuh agak lebay tuh. Sehingga banyak apa yang dipromosikan oleh tipe artis, oleh tipe penulis skenario nggak berkualitas. Karena tipe penulis skenario tadi standarnya tinggi. Kalau informasi yang dibawa oleh tipe penulis skenario atau melankolis itu malah terjamin. Cuman kelemahan tipe melankolis terlalu lama mengambil keputusan. Kalau tipe artis kelemahannya terlalu cepat juga ambil keputusan. Terasa gitu nggak tipe artis? Nah, tapi kekuatan tipe artis karena gembira, maka kita jarang melihat kalau dia lagi sedih. Sebetulnya dia sedih tapi kita nggak tahu. Tipe artis tuh begitu. Dimarahin mungkin sama bosnya sampai di tempat tadi bisa walaupun matanya bang. Itu tipe artis. Kalau tipe penulis skenario itu susah, pasti kelihatan kalau dia sedih. Misalnya dompetnya hilang, tipe melankolis, penulis skenario itu melankolis. Artis itu bahasa latinnya sanguinis, ya. Jadi melankolis kalau dompetnya hilang itu bisa gini, dompet aku hilang, sedih banget. Datang tipe sanguinis temennya, dompet aku juga hilang.
tapi ketawa. Ada punya teman kayak gitu? Itu tipe sanguinis. Padahal sedihnya sama. Tipe melankolis, rumah aku banjir. Seberapa bu? Semata kaki. Tapi karena melankolis pemikir, dia sudah mikirin banget, ya. Datang tipe artis sanguinis, rumah aku juga banjir. Seberapa jam? Segini. Tapi disampaikan dengan gembira. Kenapa? Karena tipe artis tipe gembira. Dia pikir apa? Orang yang kebanjiran dia nggak sendiri, satu kecamatan lah. Jadi kalau teman-teman lihat ada bencana alam atau banjir, berita banjir di media sosial kayak di mana, kalau ada orang yang sangat sedih bawa barang, itu mungkin kemungkinan besar tipe melankolis. Tapi kalau ada dibantu pakai bot, kemudian di kamera dia begini-gini, nah itu tipe artis itu. Karena dia tipe senang. Kepala desanya diwawancara di belakang dia. Nah itu tipe artis itu. Paham ya bu? Maka 4 tadi tipe penonton namanya flegmatis, hasratnya dan tipe penulis skenario istilahnya melankolis, hasratnya sempur, ciri khasnya pemikir. Kalau penonton ciri khasnya tipe sutradara istilahnya koleris, hasratnya mengatur, ciri khasnya pelaku, ya dia pasti action. Makanya tipe koleris ini bangun tidur bisa loncat, ya. Tipe yang lain nggak bisa tuh. Tipe artis sama tipe sutradara yang bangun tidur bisa loncat, ya. Tipe artis, tipe sanguinis, hasratnya gembira, ciri khasnya pembicara. Nah, setiap orang ada 2. Ya, nah 2 itu, setelah ini kita istirahat, tapi teman-teman harus mulai tahu ya. Siapa tahu tadi ada salah milih. 2 itu, siapa yang tadi pilih penonton pilihan pertama, pilihan keduanya penulis skenario? Oke, itu sudah lazim. Berarti Anda yang disebut introvert, ya, pengamat dan pemikir. Gak apa-apa, introvert itu bagus, ya. Semua bagus. Oke. Siapa tadi? Pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton. Penulis skenario dan penonton. Itu juga sudah lazim, itu juga introvert. Nah sekarang, siapa yang pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis? Sutradara artis. Oke, itu juga lazim, ini yang dikategorikan ekstrovert. Siapa yang pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara? Ada? Artis, tadi kan sutradara artis. Ini sekarang artis sutradara. Itu juga lazim, itu juga disebut ekstrovert. Nah sekarang, siapa pilihan pertama penonton, pilihan kedua artis? Itu juga lazim, ini namanya ambivert. Separuh ekstrovert, separuh introvert. Gak apa-apa, itu memang ada, itu ada memang. Atau kebalikannya, siapa pilihan yang pertama artis, pilihan keduanya penonton? Artis penonton, tadi kan penonton artis. Dan sekarang artis penonton, itu juga sama, ambi, dan itu lazim. Sekarang, siapa pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya sutradara? Oke, itu juga lazim, ini juga ambivert. Anda hasrat sempurna dan hasrat mengatur, ya. Atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario, ada? Nah itu juga lazim, ya. Anda juga ambivert, hasrat mengatur dan sempurna. Sekarang, siapa pilihannya penonton, pilihan keduanya sutradara? Itu tidak lazim. Karena penonton nggak ketemu sama sutradara. Penonton ketemunya sama artis atau sama penulis skenario, sutradara ketemunya sama penulis skenario atau sama artis. Tapi pasangan hidup hampir 80% tipe penonton dapat sutradara. Betul? Atau gantian tipe sutradara
sutradara dapat penonton. Itu soulmate-nya memang begitu. Itu udah bener Bu. Percuma juga ganti dapetnya itu juga Bu. Sekarang siapa ya yang pilih penulis skenario pertama dan keduanya pemain? Nah itu tidak lazim saya. Bisa jadi sama sutradara sebetulnya. Ya, iya. Karena tidak ketemu penulis skenario dengan artis. Penulis skenario ketemunya dengan watak sutradara di bapak itu, atau penulis skenario dengan penonton. Sutradara di sini nih biasanya gabungannya artis atau sutradara dan penulis skenario. Kalaupun teman-teman merasa kok aku rasanya tadi penonton, karena watak pembelajaran, bukan watak bawaan, cuman karena teman-teman sudah belajar. Wah Isa, aku kok seneng penonton tapi juga seneng jadi sutradara. Mungkin jadi sutradaranya belajar organisasi. Tapi yang kita mau cari adalah watak bawaan. Ya, udah dapat ini semuanya? Baik, kita break dulu. Setelah break kita akan diskusi. Teman-teman boleh tanya sampai pokoknya selesai acara ini. Teman-teman menjadi apa? Sepertiga psikolog. Nanti saya juga kasih tahu ciri-ciri, nanti kita latihan. Ini ciri-cirinya apa nih? Yang mana? Penonton, penulis skenario, sutradara atau artis. Sehingga teman-teman nanti dalam berinteraksi sosial, bahkan bermitra kerja, semakin ngerti dan semakin sukses. Ya, dan apa maunya tipe penonton? Dia akan jadi lebih baik kayak apa? Nanti kita bahas. Tipe penulis skenario akan lebih baik bagaimana? Tipe sutradara akan lebih baik bagaimana? Dan tipe artis atau pemain akan lebih baik jadinya kayak apa? Gitu ya. Nanti kita break dulu untuk dan makan siang. Terima kasih, jumpa nanti lagi ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah.